Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madita serta kamaina, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, ada yang kebetulan bertanya bersama Tuhan, karena tepat pada hari ini 11 tahun yang lalu kami bersyukur 11 tahun telah menerima baptisan tabisan sebagai seorang pendeta di HKBP Jatiwaringin ini. Tentunya kami mengucap terima kasih kepada warga jemaat HKBP Jatiwaringin. Dulu 11 tahun yang lalu telah boleh menyelenggarakan pentabisan pendeta di gereja kita ini. Dan salam dari kami semuanya yang telah menerima pentabisan di gereja kita dan mengucapkan terima kasih. Harus pendeta. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita bercita-cita dari Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16. Saya akan membacakan buat kita dalam Alkitab terjemahan kedua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka dari segala tempat mana mereka diserahkan pada hari rawan dan kelam. Aku akan membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan membalapkan mereka di atas gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan membalapkan mereka, dan di atas gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di tempat pengembalaan yang baik itu mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung Israel. Aku sendiri akan membalapkan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan membalapkan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, kerap dalam pembinaan selalu diajak orang menjadi seorang pemimpin. Jarang ada pembinaan untuk mengajak orang menjadi followers, bagaimana untuk menjadi pengikut yang baik dan menjadi gembala yang baik. Karenanya ketika hal itu dimulai dari kepemimpinan dengan tidak memahami sebagai gembala, maka yang dipimpin akan sulit untuk memimpin, karena posisi pemimpin hendaknya dimulai dari gembala itu sendiri, domba itu sendiri, supaya kita bisa merasakan dari pergumulan dari ke bawah sampai ke atas. Namun ada juga sebaliknya, di latar belakang kepemimpinan pada saat ini banyak yang mengalami yang namanya krisis kepemimpinan di tengah-tengah baik pemerintah, baik gereja, maupun yang ada di antar bangsa ini. Karena kepemimpinan ini kerap membuat orang khawatir, kerap membuat orang resah, kerap membuat orang gelisah oleh karena kebijakan-kebijakan para pemimpin yang bahkan membuat menderita rakyatnya. Sehingga kita lihat, teman-teman saudara-saudari, efek daripada kepemimpinan yang tidak mengembalakan akan membuat terjadi konflik, perperangan yang terjadi. Contohnya kita lihat teman-teman, belum selesai peperangan antara Rusia dan Ukraina, sudah muncul lagi perang India dengan Pakistan. Tidak tahu lagi konflik-konflik apa yang mungkin akan terjadi, sehingga ini akan berakibat tentang krisis, terutama dengan krisis yang ada di daerah-daerah tempat orang-orang perang, bahkan bisa berdampak dengan negara-negara yang
bergantung kepada negara tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ketika buku Yehezkiel ini, Yehezkiel adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di Babel. Apa yang terjadi di Babel? Karena ada krisis bagi mereka yang tidak ada lagi pemimpin bagi Israel. Karena dulu mereka telah diberikan pemimpin-pemimpin hebat seperti Daud, seperti Salomo. Namun karena ketidaktaatan Israel ini dan tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala atas Israel, maka Israel mendapatkan penghukuman. Kurang lebih 70 tahun lamanya mereka harus di pembuangan tanpa pemimpin yang memimpin arahan bangsa ini, dan mereka mendapatkan namanya keputusasaan, luka batin, dibully oleh orang-orang di sekitarnya. Mana Tuhan yang dulu besar yang membawa bangsa besar. Jadi luka-luka itu tertanam dalam kehidupan orang-orang Israel di Babel, menganggap mereka adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Bahkan kerinduan mereka pun untuk pulang ke Yerusalem putuslah harapan mereka. Namun, amainah saudara-saudara, karena apa itu bisa terjadi? Karena di tengah suara-suara tersebut, para pemimpin tidak lagi membawa mereka, mengeruk hasil dan menjadikan mereka hasil perahan dari jalan kehidupan mereka selama di Babel tersebut. Mereka harus dipaksa pajak yang tinggi, mereka harus dipaksa dalam pekerjaan, dan bahkan mereka melupakan Tuhan Allah karena para nabi-nabinya, karena para pejuara imam-imamnya lebih berpihak pada penguasa-penguasa, penjilat-penjilat yang ada di Babilonia. Namun agenda kita mengatakan, biarlah penjilat-penjilat tadi menjilat Tuhan Allah yang adalah dosa itu. Inilah yang diperlihatkan oleh teks ini, bagaimana ada kerinduan itu, ratapan itu Tuhan hadir, dan Yehezkiel menyuarakan kepada orang-orang yang mengalami penderitaan di Babel itu, menyuarakan kepada kita memiliki problem kehidupan yang tidak memiliki jawaban, tidak memiliki solusi atas kehidupan kita hari ini. Yehezkiel menawarkan satu konsep pengembalaan yang ilahi, yang Allah sendirilah yang tepat menjadi gembala atas kehidupan orang-orang yang terpinggirkan, terdiskriminasikan, tidak mendapatkan perhatian oleh kelompok-kelompok yang terisolir di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan menjadi gembala di tengah banyaknya gembala-gembala jahat. Tuhan akan hadir sendiri sebagai Allah Israel yang memilih kita, memilih umatnya, memilih orang yang hadir di sini, menjadikan dia menjadi gembala yang agung dalam Yesus Kristus. Dia hadir merepresentasikan kasih gembala yang sebenarnya, dan itulah dilakukannya dalam pengorbanannya. Amaninah saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, karenanya patutlah hari ini, minggu ini, dalam tema ini yang dalam minggu Jubilangi, kita bersuka cita, bersorak-sorak, karena ketika kita bergantung kepada kepemimpinan dunia ini, kepemimpinan apapun tentu akan membuat kita kecewa. Tetapi kepemimpinan yang ditawarkan oleh Tuhan Allah, itulah menjadi jawaban bagi kita, dan kita hadir dalam panggilan pengembalaan Tuhan, dalam kuasa Tuhan memanggil kita untuk merasakan sukacita dari pergumulan Israel tersebut, dari kompleksitas permasalahan tersebut. Namun hari ini jawabannya adalah Allah menjadi gembala yang bisa mampu mengarahkan kita kemana kita mendapatkan jawaban dalam kehidupan kita. Kita mungkin capek mencari, apalagi yang mengundi rokabat dan ini mengabudi orang itu soal, gambar minggu ya itu soal, dan rajin pangan, alai, politik roa Tuhan ini, mulu sapala Tuhan ini memilih pasti tinggal paksa rebel karena Tuhan menjadi gembala. Ini yang ditujukan menjadi sukacita yang ditawarkan oleh
Nabi Yehezkiel suara Allah, ia memanggil mereka dalam pembuangan itu, memberikan harapan kepada mereka. Tuhan adalah Allah pembebas bagi mereka dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Karena pemimpin dunia adalah pemimpin yang gagal, tapi pemeliharaan Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan umatnya, dan dialah gembala umat yang sejati. Amalnya saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, karenanya kekuasaan dunia ini tidaklah kekal, tetapi kekuasaan keilahian dari Tuhan ini membawa sebuah harapan baru kita. Cara pandang kita ketika kita bergantung pada kekuasaan dunia, maka ambruklah pemahaman itu dalam kehidupan kita. Dulunya Indonesia dikenal menguasai Nusantara, bahkan di daerah Malaysia, Brunei dan segala macam. Dalam kekuasaan Majapahit, Nusantara itu sangat kuat, dan terjadi banyak krisis-krisis yang terjadi di sekitar kita. Menurut baru-baru ini catatan World Bank, Indonesia menjadi negara termiskin kedua. Kita sangat dikejutkan dengan berita data World Bank. Itu memperlihatkan betapa saat ini bagaimana tingkat inflasi yang sangat tinggi, banyak pengangguran di sekitar kita, banyak aksi kejahatan, olah tapiako, pemotor tanjuruan, ngarai, lagi bisa hilang sebentar saja. Ini menunjukkan semakin tinggi kriminalitas di daerah kita, maka itu menunjukkan kemiskinan juga semakin tinggi di lingkungan kita. Karenanya tantangan ke depan ini di era 5.0 ini akan memasuki era kita. Di zaman robotik ini akan masuk kepada kita dan mengurangi banyak tenaga pekerjaan, tenaga manusia. Lalu di mana posisi Tuhan sebagai gembala kehidupan di tengah kompleks persoalan umat saat ini? Hari ini kita mau melihat bagaimana cara Tuhan hadir mengembalakan, karena firman berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Lalu bagaimana kita percaya pada saat ini Tuhan mengambil bagian dari pengembalaan itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Bagaimana kita mempercayai di tengah krisis ekonomi pada saat ini Tuhan hadir dan mampu menjaga setiap level, dari level terbawah sampai level teratas dalam kehidupan ini? Karenanya tindakan Allah inilah Dia mengajak mengumpulkan kawanan-kawanan domba. Dia mengumpulkan kita sendiri, mengajak kita dalam komunitas orang percaya, tidak ikut dalam pikiran cara dunia, tapi ikut pakai caranya Allah, memakai, menyelami cara pikiran Allah dalam memahami konteks pengembalaan Allah. Karena kalau kita pakai cara dunia ini, kita semakin tertindas, kita semakin mendos-dos, bahkan kita menderita dan duka dalam kehidupan kita. Tapi kalau pakai cara penggembalanya Tuhan, kita masuk cara Tuhan, bagaimana gada dan tongkatnya itu membawa kita kepada penghiburan yang adalah firman-Nya, kita akan dituntun masuk menjadi kepegunungan Israel itu, dan kita akan melihat sungai-sungai sebagai contoh. Banyak anak-anak muda saat ini hanya melihat pekerjaan itu kalau dia sudah BUMN, kalau sudah PNS, dinamakan itu. Jadi, padahal ada yang mensediakan apa yang bisa kita manfaatkan hari ini. Cuma orang doa melamar memang bukan. Jadi bicara dong kontrakan ini itu kan, mengharapkan dari kehidupan orang tua, bergantung kepada orang tua. Jadi akhirnya terjadilah kemalasan, tidak ada lagi produktivitas dalam kehidupan. Lalu tekanan-tekanan itu muncul dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang masuk dalam pegunungan Israel Allah, yang masuk pada kawanan-kawanan Allah, dia tahu selagi aku masih punya tangan, selagi aku punya kaki, selagi aku makan nasi, sarupa lebih dengan nami dan datang pikiranku doh nakarejo. Dia bisa memakai potensi-potensi yang Tuhan sediakan dalam hidupnya dengan cara pandang kawanan-kawanan yang diundang oleh Tuhan.
Tetapi kalau kita masuk pada cara berpikir dunia di luar dari konteks pembunuhan itu, yang terjadi adalah kita akan berserak ke sana, kita akan terluka di sana, kita tidak akan tahu tujuan kehidupan kita. Namun kumpulan domba-domba pada saat ini dikumpulkan oleh Allah melalui Roh-Nya yang suci, memanggil gerejanya dalam Roh-Nya yang kudus ini, mempersekutukan kita, membangun komunitas untuk dididik dalam firman-Nya supaya kita tahu kebenaran firman Tuhan. Artinya Tuhan tetap menjadi gembala dalam kehidupan kita. Alai nunga soal emosi kedua-dua martamian pejaran, marpingu pejaran, manhustus mabutupan budaya. Semua orang menjadi sasaran oleh karena kemusyrikan, tumpukan-tumpukan perasaan yang tidak memberikan jawaban hidup kita. Hari ini Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan. Bolo olah ikan asin penial lebih jaya, bolo hidup mauliati, kita akan tetap sehat. Alai buruk mengalami ikan nasi menurut darah tinggi dolar, hingga terus ikan nasi, tak kira nasi kan? Jadi ini akan membuat kita selalu menderita. Tapi Tuhan adalah gembala yang baik. Dia mencukupkan dengan rasa syukur, dengan pengertian Allah. Itu yang membuat kita menjadi tidak kekurangan dalam kehidupan kita. Ini adalah bentuk cara Tuhan menerjemahkan teks ini supaya kita jawaban kehidupan kita bukan pada dunia ini, tetapi pada pegunungan tempat Tuhan. Apa itu pegunungan? Pegunungan yang sering dipakai oleh orang-orang Israel dan memahami disitulah konteks Allah berada. Ketika Allah berada, maka jawaban-jawaban persoalan itu kuncinya ada kepada Allah. Yesus memberikan kunci itu kepada Petrus. Gembalakanlah domba-domba. Tuhan memberikan kunci itu kepada para imam untuk memberitakan tahu rahmat Tuhan. Jubel ini, jubilium ini, jubilate ini patutlah bersyukur ketika orang merasa rahmat Tuhan. Di situ dia mengerti kehidupan yang Tuhan rancangkan. Sekalipun itu dalam keadaan duka, kita bisa mengerti ada rancangan terindah Tuhan dalam kehidupan orang yang berada di pegunungan itu. Dan inilah bentuk harapan orang di dalam kasih Tuhan. Mereka hidup dengan mencintai kasih Tuhan itu sendiri. Amalilah saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus. Karenanya saya katakan tadi tidak ada yang kebetulan. Minggu lalu kami bersama-sama pelayanan salah satu bersama dengan Romo Katolik bernama Romo Sulis dan Cilangkap. Dia mengatakan dalam guyonan begini, kami para Romo Katolik mengatakan begini, hari ini terpilih Paus bagi kami, katanya Paus Leo ke-14. Diambil nama ini karena Paus yang terpilih sekarang ini adalah beraliran Agustinus. Jadi salah satu Paus yang memiliki aliran yang sama saat ini dengan Martin Luther. Jadi ini juga sebetulnya tidak ada yang kebetulan ketika rasa perdamaian itu di tengah konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah kebangsaan ini menjadi tawaran yang ditawarkan dari gereja supaya nilai-nilai perdamaian itu bisa hadir untuk menekan yang namanya inflasi tersebut. Karena yang Bunda Teresa berkata dalam rasa kedamaian ini, dia berkata begini, jika Anda tidak dapat melakukan hal-hal besar, lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Jika Anda tidak dapat melakukannya dengan cinta yang besar, lakukanlah dengan sedikit cinta. Jika Anda tidak bisa melakukannya dengan sedikit cinta, lakukanlah saja apa yang bisa kita lakukan. Karena dengan demikian, ini dia bagaimana kepedulian oleh Tuhan Allah melihat penderitaan umat itu dan menyuarakan ini agar kita mau dekat kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan ini akan membuat kita mengalami namanya penumbuhan luka-luka dan mengumpulkan rasa semangat kita lagi ketika kawanan itu berkumpul. Nomor 8 Mulu marbumu adalah
lansia do lansia sonang dorohan yang lansia yo tenan lansia kan karena satu pemikiran ya. Jadi kalau parpungu agak ini do ina basalang maruhana Allah sapakilaran lagi loh saya kami sih jalan ada yang parpungu. Jadi kelompok-kelompok kawanan-kawanan ini ketika dia masuk dalam kelompok spiritualitas ini, dia akan mendapatkan satu namanya, satu frame yang sama, kesenangan yang sama, dalam pemikiran yang sama. Ini adalah mengobati rasa luka-luka yang lama dalam kehidupannya. Apa kita saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, karenanya beberapa hari yang lalu, Apoye Fokus Pendeta Dr. Victor Tinambulan terus menyuarakan tentang semarak ekologi. Karena apa? Sebenarnya latar belakang beliau ketika dosen, karena beliau sempat adalah dosen kami, beliau selalu menyuarakan tentang perdamaian terhadap lingkungan. Kenapa ini menjadi bagian penting gereja menyuarakan? Pertama, atas dasar firman Tuhan. Yang kedua, itu diturunkan dalam konvensi HKBP tentang lingkungan. Jadi kenapa harus bersuara tentang lingkungan? Karena itu bagian dari konfes pengakuan iman kita untuk kita boleh bersama berdampingan dengan alam semesta ini, dan menjadi alasan yang paling kuat bagi kita mengingat kita tinggal di satu planet yang sama. Kalau hari-hari ini di daerah Tapanuli, Tanah Batak terjadi banyak banjir, gagal panen, itu juga akan mempengaruhi ketahanan pangan, itu juga akan mempengaruhi banyaknya penyakit yang ada di dunia ini. Bahkan bukan lagi tentang pemanasan global yang disuarakan di sini, sudah masuk ke level mendidih global. Kita menaruh kuali di pinggir jalan sana di aspal, kita taruh misalnya menggoreng, nggak boleh menggoreng nasi goreng di sini. Karena sudah begitu panasnya dunia ini. Karena gereja mengambil alih oleh karena bumi yang sudah terluka ini, menyuarakan suara perdamaian terhadap lingkungan ini, agar umat, agar ruas HKBP, agar semua peduli akan situasional konteks global ini. Karena kita tinggal satu planet yang sama, walaupun itu Tapanuli tersakiti, kita juga di Jakarta ini juga tersakiti. Ketika Kalimantan rusak, maka juga kita juga di Jakarta ini tersakiti. Itu adalah konteks satu rumah yang merasakan penderitaan itu sendiri. Karenanya melalui firman Tuhan, pegunungan Israel inilah mengajak kepada kita semua untuk hidup dalam kesadaran itu, mencintai lingkungan kita, mulai dari perbuatan-perbuatan kecil seperti yang dilakukan oleh Bunda Teresa tadi. Cintai di sekitar, cintai lingkungan, berdamailah dengan lingkungan di sekitar kita. Inilah yang diharapkan kepada kita. Karenanya, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, apa rema, apa pesan yang kita bawa dari firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama adalah bilang begini, yang diplesetkan sama Dewi Persik, statue kadang-kadang, setelan cuek. Banyak hari ini orang jadi statue, setelan cuek, tidak peduli dengan sekitarnya. Dan bahkan pernah di satu tempat pertanian, anaknya saya kira belajar di kamar pertanian itu di rumah. Kukira dia belajar, jangan doang masih mau jadi pertanian apa di kamar yang masih aja. Ternyata market, gitu kan? Jadi banyak orang sekarang sudah hidup dalam style statue gitu kan. Setelan cuek, tak peduli apa yang terjadi di dunia ini, tidak peduli yang terjadi di rumahnya, tidak peduli terjadi apa yang terjadi pada orang tuanya, tidak peduli akan dirinya sendiri. Inilah yang berakibat kita merasa terasingkan, yang membuat menurut data saat ini level gangguan kejiwaan itu meningkat terjadi pada anak-anak golongan milenial, golongan alfa,
bata di golongan beta karena kita asik dengan diri kita sendiri. Kita tidak peduli pada diri kita sendiri, apalagi pada sesama kita. Hari ini pengembalaan itu, marilah care, peduli. Bagaimana Allah peduli, bagaimana Allah mengerti kehidupan kita. Tuhan mau merangkul kita untuk boleh berempati di sekitar kita. Tapi coba kamu kenal, kalau tantangnya kan, berapa banyak umurnya? 40 ke atas paling banyak, tapi 40 ke bawah kalau ikut partanya kan, ya kita hitunglah dulu. Jangankan itu, ikut arisan dulu yang baru-baru nikah, kamu mendoakan arisan, ya kan, betul kan? Nah, hal ini mendoakan pesta kan, nggak tahu, nah itu kan. Jadi kepedulian terhadap keluarga, kekerabatan itu semakin menipis. Tapi hari ini kita belajar dari sosok yang agung itu. Dia peduli dan dia merangkul penderitaan kita. Dia mau mengajar kita, dia mau membimbing kita, mengumpulkan kita di tempat ini untuk masuk pada dan merasakan pengembalaan Tuhan itu sendiri. Karena marilah tinggalkan style hidup statue tadi. Ya, ada orang-orang Ambon di sana, orang-orang Batak, ya, tinggalkan statue. Hiduplah berdampingan dengan satu sama lain dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa pertolongan Tuhan kita itu gampang rapuh. Sepintar-pintarnya, sejago-jagonya IQ kita, sehebat-hebatnya prestasi kita, tapi kalau tidak didasari oleh cintanya Tuhan, pertolongannya Tuhan, maka kita akan mengalami kekeringan kehidupan. Makanya bagaimana terkesan orang yang pintar itu kan egonya tinggi. Tapi kalau pertolongan Tuhan ada, dia akan bisa hidup berdampingan dengan samanya, dan dia butuh Tuhan menolong hidupnya kemana langkah itu. Inilah proses pengembalaan ini. Kita butuh Yesus sebagai patron cinta kepemimpinan yang hadir. Dia hadir merawat dan memberikan contoh. Dia rela mati bagi kita. Dan disitulah domba itu terawatlah hidupnya, terpeliharalah hidupnya, maka dia lebih teratur. Dan pengembalaan yang kita butuhkan pada saat ini adalah kita datang dalam pertolongan Tuhan. Karena saudara-saudara, sesibuk-sibuknya hidup kita, jangan lupa berdoa. Sebelum kita melangkah di pagi hari melanjutkan aktivitas kita, ingatlah apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang Tuhan berikan pekerjaan di hidupmu, itu adalah titipan Tuhan, cara Tuhan mengembalakan kehidupan. Janganlah sombong hidup kita. Israel dulu yang besar itu dia hancur. Nusantara yang dulu besar itu dia porak-poranda. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia akan terpencar-pencar dalam kesendirian hidupnya. Karena kita butuh penolong. Dia bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, karena Allah juga mengerti, karena Allah juga peduli, dia bertanggung jawab akan penciptaan. Dia bertanggung jawab akan pemilihan orang yang dipercayakan menjadi muridnya. Hari ini kepedulian itulah yang menjadi hidup bagi kita untuk merespon betapa ternyata orang yang terpinggirkan itu, orang yang dibuang di Babel itu, orang yang tidak mendapatkan tempat itu, tetapi hari ini kepedulian Tuhan mengatakan hidupmu, hidup kita berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sadar biasa kita merasa marangga di hadapan Tuhan. Kita sangat berarti dan Tuhan menghargai kita menjadi biji matanya. Kita sangat-sangat diprotektif dan dilindungi oleh Tuhan dalam rangka kita diberikan oleh Tuhan. Karenanya bagaimana kita sebagai domba merespon panggilan suara yang ilahi ini untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Karena kalau kita lihat kenapa Tuhan dibuat kambing tapi domba yang dicontohkan, karena ketika domba dengan suara
gembalanya, dia tahu itu gembalanya. Jadi jangankan domba, bingung di SMP SMA kebetulan di Jerman ada pinahan, jadi saya untuk mengelar pinahan ini. Kalau dibikin suara udah saya sekolah, atau tangis pinahan ini, lihat jual pakai, kan? Sedangkan binatang saja yang kita sedang pelihara, dia tahu suara kita. Karenanya dengarkanlah suara kepedulian Allah akan hidup kita. Jangan cuek, mari berikan empatimu. Bagaimana Allah ingin mau berkomunikasi dengan kita saat ini. Maulah digembalakan Tuhan, maulah hidup dalam pembelaan Tuhan, rajin membaca firman, bertekunlah dalam doa, maka kita akan masuk ke dalam pegunungan Israel itu. Ada padang yang disediakan, ada air yang disediakan, semuanya cukup bagi kita. Dan itulah rasa syukur orang yang menjadi dombanya Allah. Makin saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, semoga Tuhan membuatkan kita, memberikan pengertian akan firman ini, sehingga kita menjadi domba yang baik, menjadi jemaat yang baik, jemaat yang takut akan Tuhan, mendengarkan panggilan-panggilan Tuhan dalam peribadahan ini.